tadarukan walaupun cuma 14 hari di Denanyar pernah, tambak beras ya pernah, Peterongan, Tebu Ireng, dan pondok pesantren Ola Alum Munut Tulungagung di Kiai Sotik Sotik ya. Betul, saya dulu ngaji apa muhadzab pada Kiai Ali Sotik Ola Alum Munut Tulungagung. Jadi Mbah Makros dulu ngendika gini, al ilmu innama hasluhu bit ta'allum la bil mutola'ah, begitu. Pesan Mbah Makros, ilmu itu hasilnya karena ta'allum, merdi ngaji, la bil mutola'ah, enggak sekedar membaca tola'ah enggak, tapi ta'allum ini kan yungqalu sulasu ila wazni tafa'ala biziyadati ta fi awalhi wa tad'ifil ain li takalluf at-takalluf wa mu'anatu fa'il al-fi'il riyasulah, begitu. Jadi takalluf ini merdi, jadi usaha sekuat tenaga, jangan santai kalau ngaji itu, usaha sekuat tenaga, begitu. Cara wong Jawa merdi ini wong suci. Takal itu takal yungqalu thulathi ila wazni tafa'ala bi ziyadati ta fi awalihi wa tad'ifil ain litakalluf at-takalluf wa mu'anatul fa'il al-fi'la yasulah. Kalau kaitannya ilmu, at-takalluf wa mu'anatul muta'allimi al-ilma liyasulah. Jerih payahnya orang yang mengaji akan satu ilmu supaya berhasil. Iki mula muga-muga sing dereng wisuda enggal wisuda. Jangan sampai semester 17 gitu. Betul? Harus sungguh-sungguh. Dan di pesantren ini nggak cuma ngaji, tapi ada proses namanya tazkiyah. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu la fi dhalalim mubin. Al-ayah. Saya mau mengambil dua kata-kata, yuzakkihim wa yu'allimul kitab. Yuzaki proses tazkiyah, membersihkan hati. Yu'allim transfer ilmu itu. Maka sebelum transfer ilmu, sebelum memasukkan ilmu, ada proses namanya tazkiyah supaya hati bersih. Bentuk tazkiyah macam-macam. Maka di pesantren ada, kadang-kadang ada baca Dalail Khairat dari Mbah tuanya Mbah Basir Bareng ya. Ada baca Dalail, ada sering baca manakib, betul? Itu proses tazkiyah. Terus maaf, nuwun sewu, hal-hal yang ringan, balik sandali Pak Kiai Malik, itu tazkiyah itu. Ru'an, kerja bakti di rumah Kiai. Saya di pesantren Lirboyo sering kerja bakti Ru'an, matun sampai 3 km biasa. Itu proses tazkiyah. Ilmu nggak pakai tazkiyah, cuma masuk di otak, nggak masuk ke hati. Ya pinter, tapi cuma bikin otak kita kan gitu loh. Maka ada proses tazkiyah, ada mujahadah, kadang-kadang baca Al-Barzanji, betul? Ada apa? Hibah dan sebagainya. Itu proses tazkiyah. Makanya saya minta di samping Anda semuanya rajin belajar ngaji, juga sering mengikuti kegiatan kayak manakiban, dalailan, monggo di sini juga ya gitu. Itu bentuk tazkiyah. Itu pesantren. Pesantren ini kan sudah teruji. Dulu kan ada tokoh pendidikan nasional, seorang Belanda, namanya Dr. Douwes Dekker. Beliau seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, sampai
Di Indonesia beliau kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Itu Dr. Daus Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan akhirnya beliau berpendapat kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ini pernyataan bukan alumni pesantren, orang luar pesantren. Mungkin kalau yang berpendapat kayak gini, kayak saya yang punya pesantren, Pak Imam yang punya pesantren, barangkali tidak objektif lah, dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan. Kata orang Banyumas, alah padune mayok-mayokna pondoke. Kata orang Banyumas. Ada dari Banyumas nggak? Ada ya. Nek cara Purworejo teko, cara Banyumas teka. Betul? Utawa gutul gitu. Rasane bebas gutul itu. Di HP saya ada WA masuk, gutul ngendi Rika. Terjawab akibat tabluk. Itu bahasanya berbesar. Tolong rajin, nah tadi Mbah Maros ngendika ilmu itu hasilnya dengan ta'allum. Labil mutolaah kata Mbah Maros. Tapi bukan berarti Mbah Maros menganggap ringan literasi, bukan begitu, tapi mutolaah, tapi jangan sampai tidak ta'allum. Keberhasilan santri, Mbah Maros dulu pernah bilang, saya ingat pernyataan Mbah Maros, la buddha li talibil ilmi min ayyakuna lahu syekhun fattah wa kutubun sihah wa aqlun rajah. Kata Mbah Maros, wajib bagi para santri penuntut ilmu akan 3 hal. Pertama, syekhun fattah, guru yang bertanggung jawab, guru yang bisa membukakan hatinya murid. Guru yang kayak gitu itu guru yang kalau malam itu nggak lupa mendoakan santri. Para dosen, para guru saya minta tiap malam itu mendoakan santri, nggak cuma ngajar saja gitu. Syekhun fattah, guru yang bertanggung jawab. Di pesantren kalau mau mengajarkan kitab, nggak berani mengajarkan kitabnya sebelum baca Fatihah untuk mengarang kitab, betul? Itu jangan ditinggal. Upami badhe mulang kitab Jurumiyah, Fatihah Fatihah kalau sekarang kitab Jurumiyah namanya Syekh Ahmad Son Haji. Hebatnya kitab Jurumiyah itu gramatika dasar pesantren. Syekh Son Haji niku rampung ngarang kitab Jurumiyah. Kitab itu dibawa ke tepi pantai, bukan Pantai Losari. Kalau Pantai Losari kan pantai bertemunya Denglala dan Elvi Sukaisi. Itu di Makassar. Itu kan lagu judulnya Sumpah Benar Mas. Kitab dibawa ke tepi pantai, dibuang ke laut kitabnya. Sambil buang kitab, Syekh Son Haji mengatakan, kalau memang kitab ini akan bermanfaat, walaupun aku buang ke laut, nanti kan kembali ke kamarku. Syekh Haji pulang ke rumah, terkejut, kitab yang ia buang ke laut sudah ada di atas meja di kamar. Sementara kitab Quran yang rasa nunggu dibuang udah hilang kabeh dhewe ora diwaca. Sementara kitab Quran jenengan ratau rangati dibuang udah hilang kabeh dhewe-dhewe. Ora tau diwaca wong senenge TikTok karo Sherlock. Betul. Syekh Haji. Belum kitab pesantren Aqidatul Awam Syekh Marzuki, itu bukan karya Syekh Marzuki. Itu Syekh Marzuki kan mimpi bertemu Nabi, terus Nabi baca abda'u bismillahirrahmani wabirrohi bidaibil sampai wasuhuful kholili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim, terus bangun tidur.
tidur lagi, mimpi lagi ketemu Nabi. Nabi berpesan, hafalkan, sebarluaskan. Maka pesantren dimanapun nggak pernah meninggalkan kita akidatul alam. Ini sejarah ini. Monggo. Udah lancar. Ampun supaya ini aja Pak Monten Mabur mau surat Al-Quraish ini. Gitu. Kalau Anda mau berpikir kemana baca surat Al-Quraish, kalau agak jauh 11 kali. Monggo nuwun sewu kula terasaken. Ini saya ijazahkan untuk semua yang hadir surat Al-Quraish. Saya dapat ijazah dari Simbah Ki Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Jongol. Kayak kue lelungan cedak maca Al-Quraish sepisan rodo ado ping 3 ado ke Semarang 7 kali. Kalau ke Jakarta, ke Lampung, ke Kalimantan 11 kali. Itu manfaatnya besar. Ada kata-kata alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. At'amahu min ju'. Surat Al-Quraish niku nek jenengan waos niku ana kata at'amahu min ju', upama medaya sing didayai enteng nyuguh. Upama mlebu warung ra ketutuk. Al-Quraish. Saya dulu haji pertama tahun 90, saya minta para jamaah Purworejo baca Al-Quraish 11 kali. Akhirnya dilestarikan sampai sekarang. Al-Quraish. Alladzi wa amanhum min khauf, dan aman dari kekhawatiran. Boten lunga yo tekan dalan kok pikir ngomah wae. Ndak begitu. Wonten kan kaji wis mau kaji nang Mekah kalian berdosi berarti ayame betul ngoten iki mulane niki kula ijazahkan datang dengan sedaya nggih surat Al-Quraish menawi caket sekitar 3-5 km 10 km sekali saja enggak apa-apa. Kalau 30 km ke atas 7 kali. Baik itu ke Jakarta atau ping 11 surat Al-Quraish itu ijazah untuk berikan. Kalau khusus untuk yang masih jomblo kepingin dapat jodoh, baca ya Latif 10.000 kali. Ya Latif dicicil kena ini loh. Karena bagaimanapun nikah itu penting, betul? Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, tapi hidup single tak pernah mengenal kebahagiaan. Betul? Begitu. Saya dapat ijazah ya Latif dari ibu saya. Ibu saya itu yang itu sama bapak saya punya namanya Saudah itu sama Mbak Nawawi itu fotonya bapak dan ibu saya dapat ijazah dari Simbah Nyai Nuriyah Maksum Lasem Bu Nyai Maksum. Jadi nek sing wis mangsane bebujuan maca ya Latif 10.000 dicicil kena. Ada Kiai Semarang mantan anggota DPRD provinsi dari PKB Pak Kiai Sarofuddin, ngetos nih Pak Sarofuddin itu kan garwane sido. Terus kapan tindak mriki Pak Yai kula kepengin duwe bojo malih kula diparingi donga. Kula kan maca ya Latif niku selang 5 bulan pikantuk malah si 6 hafal Quran 46 tahun baru bisa bodoh. Baru kayak lagi Pak Sarofuddin ini kalau keturunan tidak pas nikah lah kalau diundang berikut sok Kiai Songo Kota Semarang diundang kabeh. Ada salah seorang Kapolres dari Kalimantan Selatan namanya AKBP Siswoyo nggih ngoten
garwane mboten wonten terus dene njaluk donga. Kula kan maca entuk sik prawan cah nom mertawi jan Magelang terus. Ya Latif. Saking bungae infak bu pondok ini 50 juta nih. Habib siswa ya dari Kalimantan Selatan. Kalau anak sing kono alah saya nggak usah pakai doa sudah dapat. Lu nek lentuk kepenak, nek ono ujian abot. Nek itu era ditirakati, nek ono ujian abot. Mau kudu tirakat sih. Itu proses tazkiyah namanya termasuk. Kalau aku rasa donga wis entuk iki ada ujian abot kosong. Makanya jangan berhenti berdoa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, man lam yatmuni aghdubu alaihi, yang enggak pernah berdoa aku marah kepadanya. Maka jangan berhenti berdoa. Tapi ya jangan cuma doa saja, harus kerja, betul? Nabi mengatakan harik yataka ungsil alika rizqo, gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku turunkan rezeki untukmu. Nyambut gawe ki penting. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, santrinya sudah ribuan, masih bekerja. Mbah Hasyim Asy'ari menika buka bangun teng pasar Cukir Jombang. Bakulan teng pasar, santrine pun ribuan sih bakulan teng pasar. Cukir pasarane pendak wage. Kula santri Tebuireng zaman kuno yen wage kawit esuk do ting cemplong do muni wage karepe mbah ki ben enggal kelingan pasar yuk prai ngajine. Itu Hasyim Asy'ari jualan di pasar Cukir Jombang. Jualan apa? Dalam riwayat dikatakan pernah jualan tembakau, bakul. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU tahu dadi bakul bako. Memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih bener lho. Nah aku ora tau ngerokok kejaba Ci Samsu nggih bener. Betul. Di Kedu ini penanam tembakau pertama tuh kiai. Namanya Ki Haji Abdullah Takwim yang terkenal dengan nama Mbah Ki Kedu. Juga punya nama Ki Ageng Mekukuan. Menanam tembakau tengkatekan Nadirejo tembakau. Namanya Ki Ageng Meku, kapan-kapan ziarah ke sana ke Kedu. Itu Mbah Kiai Kedu namanya asli Abdullah Takwim, itu masih cucunya Syekh Maulana Abdul Jalal Awawulangit Ngombol Purworejo. Syekh Abdul Jalal menantu Mbah Raden santri Gunung Pring Model Magelang sejarah. Makanya saya dengar tadi berziarah ya tempun di bawah Payaman Mbah Sirat. Ada cerita Mbah Sirat Payaman itu seorang wali. Beliau al-mursyid wal khalifah lit thariqati sadiliyah. Mbah Sirat Payaman itu dibatin ngerti. Ketika muktamar NU di Magelang, di tengah-tengah muktamar NU, Mbah Wahab Hasbullah tambak beras Jombang, Mbah Bisri Samsuri Denanyar Jombang singgah ke Payaman. Waktu sholat duhur dengan Mbah Sirat itu. Terus tenggeriku Mbah Yai Bisri Samsuri Denanyar, beliau itu orangnya kan kritis, ahli basul masail. Itu teng Payaman uruh jamaah sholat duhur kaget. Mbah Sirat kondang waliullah Romo Agung Payaman, kok jamaah zuhur lanang wadon orang nggo satin, ora aling-aling. Mung dibatasi nganggo tambah kenteng. Jika nek jamaah sing lanang ngurus sing wedok ngurus sing lanang. Mbah Bisri mung batin. Jari Romo Agung Payaman, jamaah lanang wedok ora nggo aling-aling, mung batin. Kiai Sirat dibatin ngerti, langsung kondo karo gegeyon Kiai Bisri langsung dicungin Kiai Bisri jaran ki senajan kumpul nek ora berik ora apa-apa ngono lho. Dadi berik barang lho. Itu
Sirat Payaman wali, dibatin ngerti. Tapi begitu hebatnya Mbah Sirat Payaman berguru kepada muridnya. Jadi kiai kayak gitu. Ora apa jenenge, ora pasang tarif dumeh muridnya yo ora gelem ngangsu kamu ora kaya ngono. Mbah Sirat punya murid namanya Mbah Ki Haji Umar Payaman. Makamnya sak kulone niku rada ngalor Mbah Umar. Mbah Sirat Payaman punya pengajian rutin tiap-tiap hari Selasa. Kalau Mbah Sirat ngasih pengajian rutin, Mbah Umar duduk di paling depan, menundukkan kepala, mendengarkan isi pengajian Mbah Sirat Payaman. Mbah Umar itu kebetulan mursyid Thariqah Qadiriyah. Setelah tua, Mbah Sirat Payaman mursyid Sadiliyah, gurunya Mbah Umar ini datang ke rumah Mbah Umar. Mbah Umar muridnya Mbah Sirat. Ke rumah Mbah Umar terus ngendika, "Kang Umar, kowe cok ngaji karo aku. Aku saiki pengen ngaji karo kowe. Aku diulang thariqahmu, aku tak bengat karo kowe." Jadi Mbah Sirat Payaman itu mursyid Thariqah Sadiliyah, ikhwan Thariqah Qadiriyah. Gak malu-malu ngambil ilmu dari muridnya. Itu kiai kayak gitu. Itu sejarah. Awakah karo kamu muridku biar aku lah dosen yang gitu. Aku ngerti baru tek orang kayak coba yang ngono karo murid. Itu kiai kayak gitu. Itu Mbah Sirat Payaman. Jadi dibatin ngerti. Sama dengan Mbah Dalhar waktu Congol. Dulu kami serombongan alumni Lirboyo sowan Mbah Makhrus Lirboyo. Mbah Makhrus ngendika, "Aku mbiyen mondok nang Watu Congol. Kiai Dalhar tak batin kok ngerti. Aku ora kewetu mau tak batin." Kiai Dalhar gawe lawang ombo banget, aku mau batin. Lawang ombo temen tak batin kok. Kiai Dalhar ngecungi aku, "Makhrus, bojoku lemu lawang kudu ombo ngono lho." Wali dibatin ngerti gitu. Maka di NU itu banyak wali-wali gitu. Maka sering-seringlah berziarah. Nah, ziarah di makam wali penting. Kenapa? Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, "Innallaha yuwakkilu malakan fi kulli qabri waliyhi yakdi hajatahu ilallah liman tawassala bihi." Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, sungguh Allah mewakilkan satu malaikat di tiap-tiap kuburan para wali. Di tiap-tiap makam para wali ada malaikatnya. Ia dapat tugas dari Allah untuk menampung orang yang berdoa di situ, terus langsung dinaikkan ke Allah. Jadi menaiki jenengan donga teng makam para wali langsung ditampung dening malaikat. Tunggahke Allah cepet mandine niku. Nek jenengan donga teng omah jenengan ora ana malaikat penampung. Ya ana malaikat loro, tapi bukan penampung, tapi pengintai, namanya Raqib Atid. Betul? Itu pengintai. Maka sering-seringlah berziarah di makam para wali. Dulu saya dapat ijazah tawasul di makam para wali. Saya dapat dari Mbah Makhrus Lirboyo, Mbah Makhrus dari Mbah Dalhar. Gitu. Mbah Makhrus ngendika, "Aku mbiyen mondok nang Watu Congol, ziarah nang Gunung Pring, pedun arep nang kamar, ditimbali Mbah Dalhar. Mau tawasul ora?" Aku meneng wae. Mbah Makhrus ngendika, "Mbah Dalhar, aja ora tawasul. Yen nang makame para wali iki rampung donga tawasul. Ngene iki tawasule. Tolong dicatat atau direkam monggo doa tawasul. Kalau Bapak di Semarang dekat makam Waliullah Mbah Soleh Darat Semarang, tawasulnya ngeten, habis baca doa tolong tirukan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya sohiba hadihil makbaroh Asy-Syaikh Soleh Darat ini atawassalu bika ilallahi
ta'ala fi qodoi hajati. Terus sebutkan hajatnya. Hajat kula badhe skripsi ngut mawon lho. Badhe munakosah ngoten. Terserah. Lah nek niki mangke diwaca teng makame Mbah Nyat Nyono, Ungaran Otor Wali Mbah Nyat Nyono, gitu. Ya sohiba, ayo. Hadil Makbarok Asyik Hasan Munati Nyat Nyono ini atawassalu bika ilallahi ta'ala fi qodoi hajati. Sebutkan hajatnya. Pamit tengen Mbah Kalijogo nggih Sohibul Makmur diganti Raden Said Sunan Kalijogo. Mau tawasul ngoten mboten mau? Dereng. Dan mangke kepapan niki mangke nek upami taras ajeng tubuti niki mangke bar niki. Rencana. Kondur. Unganu. Klaten. Nggih, mangke teng nggih Klaten nggih. Itu di Jogja banyak makam wali, ada Mbah Ki Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Jogja. Itu yang menurunkan Mbah Mahfud Termas. Wali Allah Mbah Nuriman. Mangke ajeng metu mundur apa metu gelen gitu. Kalau lewat Budur itu di Salaman ada makam wali gurunya Diponegoro. Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Niku nek jenengan betul baru Budur, lewat situ Salaman ke arah Budur 1 km ada tulisan makam Kiai Nur Muhammad. Terus ngalor sidik sekitar 300 meter. Tidak nambah kilometer. Kalau mau lewat Magelang ada makam Mbah Hasan Munati. Itu bin Baidowi gurunya Diponegoro. Diponegoro dulu mondok di Magelang ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi. Kiai Haji Baidowi punya putra Kiai Haji Hasan Mukibat, makamnya di belakang Masjid Santren Magelang di tepi jalan itu. Pak Hasan Mukibat itu ulama besar, salah satu keturunan Pak Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, itu keturunan Kiai. Bila mangke nek niki dereng saged kapan-kapan penting ke makam Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso salah gurunya Pangeran Diponegoro. Nek teng Ungaran niku wali sing lor Mbah Nyat Nyono, sing kidul teng Jebugan niku Syekh Abdurrahman Penanggalan niku sak pasar Ungaran Kidul Sidik Yuk Ngulon dekat Pondok Darussalam. Ada makam niku Mbah Yai namanya asli Abdurrahman, kondange Mbak Syekh Penanggalan. Niku nek nggo ikhtiar bisnis akeh judune dari usaha. Itu. Nate mereka dereng. Ulompol jam niku. Nah, Mbah Soleh Darat Semarang itu dulu pernah mondok di pesantren Bulus Purworejo, menjadi muridnya Syekh Ahmad Alim Bulus. Syekh Ahmad Alim itu usianya sekitar 180 tahun. Saya dulu baca buku sejarah khususnya Profesor Musa Mahfud, guru besar Gajah Mada bidang sejarah. Itu di Jawa Tengah ini dua ulama besar usianya di atas 170 tahun. Siapa? Pertama Sunan Kalijogo, kedua Kiai Haji Ahmad Alim Bulus, gurunya Kiai Soleh Darat Semarang. Bahkan jadi menantunya Mbah Soleh, menantunya Kiai Ahmad Alim Bulus. Cuma istri dari Bulus gak punya keturunan. Salah satu keturunan Mbah Ahmad Alim adalah Bupati Temanggung Pak Al Hadid. Itu ini sejarah. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti bisa sana. Mbak menawi namung ngoten mawon atur kula nggih. Sing penting niku kudu dilakoni. Tambah satu lagi, doa supaya satu rajin ngaji, dua paham isi pengajian. Tolong direkam. Ringkes banget dungane. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya muallima Ibrahima
alimni ya mufahima Sulaimana fahimni ya muallima Ibrahima. Ya Allah yang kasih ilmu kepada Nabi Ibrahim, alimni, kasihkanlah ilmu itu kepadaku. Ya mufahima Sulaimana, ya Allah yang ngasih paham kepada Nabi Sulaiman, fahimni, kasihkanlah paham itu kepadaku. Jadi duwe ilmu kayak Nabi Ibrahim, ilmunya diwarisi oleh anaknya, cucunya dan cicitnya. Maka Nabi Ibrahim dua anaknya jadi nabi, yaitu Ishak dan Ismail. Ishak punya putra namanya Yakub jadi nabi, Yakub punya putra namanya Yusuf jadi nabi. Nabi Sulaiman itu nggak cuma paham bahasa manusia, paham bahasa hewan. Ono semut loro rembugan, ngerti Nabi Sulaiman itu. Maka mudah-mudahan semuanya yang hadir bisa punya pemahaman kayak Nabi Sulaiman alaihis. Tolong doa itu dibaca habis salat fardu sekali saja cukup, paling sedikit cukup 3 kali. Ya mu'allima Ibrahima alimni, ya mufahima Sulaimana fahimni. Mbok mereka memakatan kurang tukang pidato mengira rampung-rampung gitu. Mun sing kalau matur nuwun sangat nggih. Mugi-mugi jenengan kabeh do jembar rezekine, gampang urusane, sinibadan penyuwune, istiqomah ngibadahe, ilang ruwet rentenge, di ngapura dosane. Pekatan sedaya kalepatan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.